semuanya, balik lagi ke GP Media. Kali ini kita di segmen Create Create Your Positive Mindset. Bareng sama Kak Bunga, kakak sebagai KNLP Praksioner dan juga Master Degree of Geophysics in University of Indonesia. Kali ini kakak pengen banget bahas strategi yang memang harus dipersiapkan dari H-3 bulan UTBK, dan itu mulai dari nol. Nah, yang paling utama dan paling penting yaitu kalian harus mempersiapkan jurnal belajar. Jurnal belajar ini adalah jurnal yang kalian buat untuk memahami setiap pelajaran yang akan kalian pelajarin. Mulai dari kalian itu mencatat di jurnal belajar itu. Terus mulai dari kalian itu melaporkan dan melakukan kegiatan tryout, terus kalian catat, nih minggu pertama tryoutnya ini, minggu kedua ini, minggu ketiga ini. Dan kalian bisa tahu perkembangan nanti di jurnal belajar itu terhadap kemampuan kalian sendiri. Terus jurnal belajar itu juga bisa membantu kalian untuk mengetahui di bidang bagian mana nih kalian itu nggak terlalu menguasai, dan bagian mana juga yang kalian itu harus lebih di-upgrade untuk bisa memahami materi yang lebih diutamakan. Jadi kalau misalkan ada jurnal belajar, kamu bisa menentukan catatan-catatan yang tepat untuk kamu belajar. Terus kamu bisa tahu kelemahan kamu di mana, kekurangan kamu di mana. Jurnal belajar itu penting banget untuk strategi kamu di UTBK nanti. Mulai dari sekarang, buat jurnal belajar, tulis di jurnal belajar itu catatan-catatan penting dari materi yang kamu kurang menguasai. Terus tulis juga perkembangan kamu dan target serta goal kamu. Untuk berikutnya, kalian harus buat timeline belajar. Karena ini H-3 bulan, kalian itu harus sudah bikin. Mulai dari nanti minggu depan, Maret, ya kan? Maret, April, Mei, nanti pas hari H UTBK. Kalian bisa taruh timeline itu di jurnal belajar kalian. Dan bahkan kalian tempel di depan kamar kalian dan bikin target-target timeline apa aja yang harus kalian lakuin setiap minggunya untuk mencapai pembelajaran UTBK yang tepat. Bagaimana dengan TKA dan TPS? Kakak akan bagi dua. Untuk TKA dan TPS, itu materinya banyak banget kan, sedangkan TPS itu lebih gampang lah untuk penalaran, untuk materinya mungkin lebih gampang. Tapi kalau TKA itu materinya banyak banget kak, makanya itu di TKA ini kakak ngasih 7 bab yang paling sering keluar tiap mata pelajaran di UTBK. Kalian bisa cek ya videonya, itu di situ ada untuk Sosum dan Saintek. 7 bab apa aja sih? Materi apa aja sih? Kamu nggak perlu jadi mempelajari semuanya karena saking banyaknya materi. Itu kamu pusing kan, yang mana sih yang harus aku pelajarin lebih dulu? Ada 7 bab paling sering keluar yang itu akan jadi patokan kalian untuk belajar di TKA. Gimana nih untuk TPS? Nah, kalau TPS itu kan memang lebih gampang. Kakak saranin untuk paling tidak dalam 1 bulan, minimal 1 minggu kalian itu belajar TPS. Nah, 1 minggu itu dibagi ya per minggunya. Jadi bisa per minggunya itu kalian itu pelajarin 1 materi TPS paling tidak. Tapi bukan berarti TPS-nya diperbanyak, harus tetap TKA karena TKA itu materinya banyak. Udah materinya banyak, kalian tuh harus bener-bener mengerti konsep dari si materi TKA itu. Beda sama TPS. Kalau TPS mungkin kalian bisa penalaran dan logika kalian itu yang udah dilatih untuk mempelajari TKA itu bisa dilakukan di TPS. Untuk TKA ataupun TPS, paling tidak setiap kalian itu mau latihan soal, lakukan itu minimal 50 soal per babnya ya. Jadi kalau misalkan di TPS babnya itu apa, untuk komposisi pembagian waktunya nih dalam 1 hari kalian itu harus bisa mempelajari materi dan sekaligus latihan soal. Jadi jangan cuman pelajarin materi aja terus keteteran nggak latihan soal. Ya, latihan soal itu perlu. Semakin banyak kalian itu latihan soal, semakin pembenaran soal semakin banyak, semakin tahu bagaimana pola soalnya itu seperti apa, itu akan semakin nempel dalam otak kalian untuk bisa mempersiapkan UTBK dengan baik. Jadi pada saat nanti di UTBK ada soal yang sama walaupun diubah-ubah sedikit aja, itu kalian udah tahu maksud dari soalnya itu apa. Berikutnya adalah kalau udah kamu latihan soal, perlu juga dengan perbanyak tryout. Lakukan tryout itu paling nggak sekali dalam 2 minggu. Bisa sih kalian itu bisa seminggu sekali. Kak, kalau aku mau seminggu sekali gimana tryoutnya? Boleh. Kan tryout itu untuk mengatur dan mengetahui kekurangan dan kelemahan kamu. Kalau misalkan kamu udah tahu kelemahan dan kekurangan kamu apa di setiap tryout,
kamu bisa tahu dan kamu bisa mengembangkan tryout kamu dari yang pertama sampai tryout kamu yang nanti hamin berapa UTBK itu, kamu bisa tahu perkembangan kamu itu gimana untuk mencapai target kamu nantinya. Kalau misalkan di tryout ini nih harus sesuai sama target kamu harus targetin di jurusan itu tuh kira-kira aku harus dapetin skor UTBK berapa. Kalau kamu mau dapetin skor UTBK 750, kalau misalkan yang di tryout pertama kamu itu cuma dapat 300 atau cuma 200, di tryoutnya nanti kamu harus bisa mengejar paling enggak nilai tryoutnya itu 750. Sesuaikan tryout itu dengan batas kemampuan kamu serta target dan materi pembelajaran yang kamu pengen capai. Di sini ada timeline yang memang sudah dianalisis sama tim kakak, bisa bantu kamu mempelajari dan strategiin apa aja yang harus kamu pelajarin dari H-3 bulan UTBK sampai nanti menjelang UTBK. Coba kalian lihat, kalau misalkan kalian lihat nih, di minggu pertama, ada beda kan, ada polanya, di mana di minggu pertama, minggu kedua itu pasti beda-beda. Tim kakak itu udah ngebikin bahwa di bagian awal dan akhir minggu itu biasanya ada TPS ataupun tryout kan. Sedangkan di pertengahan minggu itu lebih cenderung untuk bahas ataupun mempelajari soal-soal TKA. Tetap ya, komposisi untuk belajar TKA itu harus lebih banyak karena ini terkait sama materi pembelajaran di TKA itu. Kalau misalkan dilihat di minggu pertama kalian mau matematika untuk yang saintek ataupun yang di minggu pertama itu ekonomi di sosum. Kak, bisa nggak kalau aku di minggu pertama itu aku nggak mau belajar matematika dulu, aku mau belajar biologi dulu karena memang target aku itu untuk masuk jurusan kedokteran. Oke, bisa. Kalian bisa sesuaiin timeline yang udah kakak buat ini di minggu pertama, jadi dimulai minggu depan ya. Di tanggal 28 Februari nanti, kalian sudah harus bisa mulai pembelajaran di TKA nanti ataupun TPS. Mulai lakukan ini karena ini dimulai dari nol. Kalau misalkan kalian udah mulai dari sebelum-sebelumnya dan oke kak, aku sebenarnya kemarin tuh udah belajar sih tapi gak terlalu sering, gak terlalu banyak. Nah, mulai dari sekarang udah harus setiap hari kalian itu belajar. Kalian review soal, kalian catat materinya, mulai latihan soal. Lihat juga di timeline ini kakak ngasih kan beberapa tryout setiap kurang lebih 2 minggu sekali. Jadi ada kakak bagi, di situ ada 5 tryout dan itu dari tryout pertama, kedua sampai nanti tryout kelima itu kalian sudah harus grafiknya itu harus naik, meningkat. Jumlahnya skor dari kalian yang cuma 200-300 itu harus bisa mencapai target kalian di jurusan yang kalian pengenin. Dimana kalian bisa mendapatkan tryout? Banyak banget platform-platform untuk tryout. Salah satunya kita juga selalu ngadain tryout online. Jadi pantengin terus informasi dari kita dan bahkan kamu kalau misalkan memang pengen mau nanya, kak kapan lagi nih kita ngadain tryout? Oke, nggak masalah, kita bisa nyiapin tryout buat kalian semua yang nonton. Terus dari sini semua kalian bisa belajar di minggu pertama tuh aku mau belajar biologi dulu. Oke, yang paling gampang dulu deh kak buat aku dan aku paling menguasai banget untuk aku bisa masuk jurusan kedokteran. Oh ya udah, biologi dulu nggak apa-apa di minggu pertama. Di minggu kedua kalian itu mungkin belajar untuk saintek, matematika, itu bisa kayak gitu. Atau yang di sosum nih, kalian itu cenderung pengen jurusan akuntansi. Kalau udah tahu jurusan akuntansi, yang didominanin dulu itu belajarnya tuh si ekonomi dulu nih. Jangan sampai nanti kewalahan, ya kan? Istilahnya kewalahan di pas mendekati UTBK, ya aku belum belajar ekonomi nih. Pasti UTBK itu mengaruhi nilai skor per masing-masing materi pembelajaran kamu kan. Kamu mau masuk jurusan akuntansi, tapi ternyata ekonomi kamu di situ nilainya malah nggak setinggi sosiologi. Nah, itu harus diwaspadain tuh. Jadi artinya kamu harus memegang materi atau bab ekonomi itu dengan lebih unggul dibandingin sejarah ataupun sosiologi. Tapi yang jurusannya komunikasi, oke, yang jurusan komunikasi bisa mendominanin sosiologi ataupun sejarah. Di situ kalian bisa mengedepankan materi sosiologi itu untuk lebih tinggi. Jadi belajar dulu sosiologi dulu. Di minggu pertama aku mau belajar sosiologi dulu, oke nggak apa-apa. Yang kakak buat di sini per minggunya itu dari materi bab yang pertama sampai bab ke-7 nantinya. Di tiap minggu ini pasti ada perwakilan antara mempelajari TKA ataupun TPS. Kakak taruh TPS di bagian akhir dan awal minggunya biar kalian itu santai. Jadi artinya nggak usah terlalu dikejar-kejar sama materi. Kalau TPS itu kan nggak terlalu perlu banget materi kan.
Cukup hanya latihan soal aja yang banyak. Sedangkan kalau TKA butuh materi nih, butuh catatan-catatan atau poin-poin penting yang paling sering keluar di materi-materi TKA. Makanya kalau untuk pembelajaran TKA, kakak bikin di tengah-tengah minggu dan itu harus berturut-turut dan saling berkaitan satu sama lain. Jadi istilahnya nggak lupa ataupun nggak hilang materi itu. Kalau tadi kan kakak udah jelasin tuh mengenai yang di bulan Maret. Kalau untuk bulan April sama Mei gimana kak? Ya udah tinggal sisanya aja dong. Di bulan April ini nih yang jadi kunci. Kalau misalkan di bulan Maret itu tuh mau yang gampangnya dulu, ya kan? Yang gampangnya dulu lah kak, yang paling aku kuasain banget gitu. Ya udah, berarti dimulai bulan April itu kalian udah mau mendekati yang paling susahnya. Tapi nanti pas giliran udah masuk Mei, hamin berapa minggu sebelum UTBK, kalian kewalahan gara-gara, duh ini materinya susah banget, ini aku nanya sama siapa, aku belajar sama gimana, ini materinya yang susah banget yang aku nggak bisa pelajarin, atau aku tuh bingung harus diskusi sama orang tapi orangnya nggak tahu siapa, atau aku butuh tambahan belajar tapi ini aku nggak ngerti soalnya ini harus gimana. Sedangkan udah hamin 2 minggu atau hamin berapa UTBK, duh gimana ya kak? Itu kelemahannya kalau misalkan kalian itu mulai dari yang gampang dulu di minggu depan ini. Tapi kalau misalkan kalian itu udah mulai dari yang susah dulu, dari yang paling kalian gak bisa pelajarin, kalian udah mulai santai kan? Oh, aku yang paling aku nggak bisa dulu, yang paling susah dulu, aku pelajarin di bulan Maret ini full, aku harus kuasain, bagaimanapun juga harus aku kuasain. Nanti pas giliran di bulan April tuh udah mulai sedang-sedang antara bisa ataupun nggak bisa, udah mulai nggak terlalu susah banget, nggak mulai terlalu berat banget. Nah tapi nanti pada saat kamu udah mulai masuk di bulan Mei, udah yang gampang-gampang aja kan materinya. Jadinya kalian juga belajar kayak, oh ini aku udah tahu materi ini, oh ini tadi aku udah menguasain materi yang kayak gini. Oh kalau untuk pelajaran fisika di bulan terakhir aku udah paling nguasain banget, jadi nggak apa-apa lah aku pelajarin aja di bulan Mei terakhir. Atau untuk sosum ataupun sosiologi kayaknya paling terakhir nggak apa-apa deh, oh ya udah deh aku pelajarin di situ aja. Ingat ya, sesuaikan yang kalian itu mampu. Kalau misalkan ternyata dirasa bahwa yang paling gampang dulu yang mau kalian pelajarin, resikonya nanti pas udah memasuk bulan Mei itu kalian kewalahan. Tapi kalau misalkan kalian kuasain materi yang susah dan paling nggak bisa dulu, itu kalian udah punya modal. Jadi nanti pada saat nanti di bulan Mei yang gampang-gampang aja dulu itu bisa dikejar. Gitu ya. Kalau misalkan udah ada itu semua, kamu bikin ya. Ini kakak kasih contoh aja nih untuk timeline yang harus kalian itu pelajarin tiap minggunya. Apa aja? Jadwal-jadwalnya kayak gimana? Kalian bikin sendiri sesuai dengan target dan jurusan yang kalian pengenin. Kalau kamu udah bikin semua perencanaan kayak gini, jadwalnya udah dirapihin seperti kayak gini, kalian jadi tahu kan arahnya. Oh iya kak, aku jadi tahu untuk minggu pertama aku targetnya ini. Oke, kamu dapat. Minggu kedua kamu targetnya ini. Jadi kalau misalkan memang sudah kamu rangkaikan semua dalam jurnal belajar kamu sesuaikan target dan keinginan kamu untuk meraih UTBK dengan skor tinggi, di situ kamu akan sadar dan motivasi kamu akan begitu besar untuk bisa mendapatkan nilai UTBK dan jurusan yang kamu pengenin. Semangat buat kalian semua untuk mencapai UTBK nanti, untuk mencapai jurusan kalian yang diinginkan nanti, untuk mencapai target dan keinginan kalian untuk menggapai mimpi kalian. Sampai sini aja dulu untuk penjelasan dari kakak. Tetap semangat, pelajari materi dan latihan soal yang banyak agar kamu bisa mempersiapkan dengan baik. Oke, sampai jumpa!